Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, disingkat PPP. Pertemuan ke-12 saya akan lanjut mengenai scheduling, yaitu mengenai penjadwalan tenaga kerja atau manpower scheduling. Itu kira-kira inti dari video kali ini. Jadi lanjutan dari materi sebelumnya yang mengenai scheduling mesin, kali ini schedulingnya mengenai scheduling tenaga kerjanya. Oke, sebelum saya mulai masuk materi, seperti biasa saya akan memberikan video singkat mengenai manpower planning. Jadi sebelum masuk ke scheduling, saya akan menjelaskan dulu mengenai planningnya dulu, di mana sumbernya dari Manajemen Study Guide YouTube channel. Oke, mari kita tonton saja dulu. Hi, my name is Kelly, and I'm from the Management Study Guide's content team. In this course, we will talk about manpower planning in detail. Let's get started. Look at the job advertisement placed in the newspaper. You must have seen many such advertisements in newspapers and online job sites every day. However, do you know that there are certain strategies that employers follow to plan their manpower for the year? The rate of recruitment varies at different parts of the year, as well as from one industry to another. The amount of manpower required varies industry-wise as well as project-wise. Hence, there are various strategies and policies that companies follow for their manpower planning. Let us learn about manpower planning in detail. What is manpower? There are various words that can be used as synonyms to the word manpower. They are human resources, personnel, people at work, manpower. Let's review the course objectives. Explain the meaning and definition of manpower planning. List the steps of manpower planning. Explain the forecasting techniques. Describe Delphi techniques. Explain Markov model. List the steps of job analysis. Explain the process of selection. Describe succession management. Explain the HR metrics. Manpower planning is also known as workforce planning. It's the process of personnel planning, formulating plans to fill the future openings based on the analysis of environment and organizational plans. It is also a function of management concerned with hiring, motivating, and maintaining people in an organization. It applies management principles in procuring, developing, maintaining people in the organization. So, it takes care of natural depletion of workforce and the changing needs of the company as far as quality and nature of workers are concerned. Ratio trend analysis, regression analysis, work study techniques, Delphi techniques, managerial judgments. Ratio trends analysis technique involves studying past ratios, forecasting future ratios, and adjusting for future changes in the organization. In the Delphi technique, the forecasts and judgments of a group of experts are solicited and summarized to determine the future of employment. The group of experts help to estimate the personnel needs. It involves conducting sequential surveys with feedback on opinions in previous rounds. The Markov model produces a series of matrices that give details about the various patterns of movement to and from the various jobs in the organization. It helps to determine the likelihood that an individual will display movement behaviors. The following are the steps of job analysis. Step 1. Collecting and recording job information. Step 2. Checking the job information for accuracy. Step 3. Writing job description based on information.
Step 4. Using the information to determine the skill, abilities, and knowledge. Step 5. Updating the information from time to time. The number of gains and losses of staff is estimated. This refers to number of employees leaving. Hence, turnover rate equals number of separations during a year divided by average number of employees during the year times 100. This refers to unauthorized absence from work. This is equal to total absentees in a year divided by average number of employees times number of working days times 100. This is the ratio of output to input. Change in productivity will change the number of persons per unit of output. Internal source of recruitment, selection, and placement. Purpose of replacement management. It takes care of long-term succession. Helps to provide the training and work experience to enable individuals to assume higher-level job appointments in the future. Takes care of short-term emergency replacement. Helps to replace individuals who have been terminated due to performance issues or have died, etc. Improve effectively filling vacancies. This is just a demo of the complete course. With every course, you get to view the course Oke, kira-kira seperti itu ya videonya mengenai manpower planning. Jadi sebelum kita masuk ke scheduling, kita butuh perencanaannya dulu atau planningnya dulu untuk memperkirakan atau kira-kira butuh berapa sih untuk orang yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses produksi itu di manpower planning. Nah, setelah dapat orangnya, barulah kita masuk ke penjadwalannya atau schedulingnya untuk men-schedule atau membuat jadwalnya orang-orang tersebut itu bekerja kapan saja dan juga kapan saja liburnya gitu. Utamanya seperti itu. Tapi untuk refresh saya mulai dari definisi penjadwalan dulu. Jadi penjadwalan itu, ya saya ini refresh dari materi sebelumnya, itu adalah suatu pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, maupun tenaga kerja. Inilah yang kita fokuskan di sini. Dan dari situ kita menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Penjadwalan ini tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Jadi intinya penjadwalan itu kita lakukan supaya kita bisa mengefisiensikan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Nah, penjadwalan tenaga kerja, yaitu di sini penjadwalannya adalah kegiatan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksana bagi suatu kegiatan produksi. Ini yang penjadwalan biasa yang seperti saya jelaskan tadi ya. Nah, kalau penjadwalan tenaga kerja itu dilakukan untuk apa? Untuk menetapkan kebutuhan sejumlah tenaga kerja pada suatu pekerjaan sesuai dengan permintaan dan juga ongkos atau cost yang dikeluarkan serendah mungkin. Jadi tergantung butuh seberapa banyak tenaga kerja, dilakukanlah penjadwalan tenaga kerja ini. Kira-kira seperti itu tujuan dilakukan penjadwalan tenaga kerja ini. Langkah-langkahnya ada 4, yaitu pertama kita identifikasi dulu pelayanan yang disediakan apa saja, lalu kita lakukan studi waktu. Ini digunakan untuk menentukan waktu rata-rata yang diperlukan bagi setiap pelayanan. Yang ketiga adalah meramalkan atau forecasting kebutuhan total tenaga kerjanya berapa. Dan yang keempat baru kita tentukan jadwalnya untuk tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di atas ini. Itu langkah-langkah untuk kita membuat penjadwalan tenaga kerja ini. Sebelum saya mulai ke penjadwalan itu sendiri, saya masuk ke sini dulu. Definisi umum yang ada di penjadwalan tenaga kerja yaitu permintaan atau demand. Itu dalam hal ini adalah jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode untuk memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Jadi demand di sini adalah berapa sih orang yang dibutuhkan dalam periode waktu kerja tertentu ini untuk dapat kita membuat atau memberikan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu periode itu sendiri ada dalam definisi shift ya atau istilah shift. Itu adalah kumpulan dari hari dalam satu minggu di mana seseorang diharapkan untuk bekerja. Ada shift-shiftnya tertentu gitu. Nah, bagian dari hari yang menjelaskan kapan seseorang mulai bekerja, istirahat, dan makan siang.
Kira-kira seperti itu definisi dari shift. Dari situlah kita masuk ke jadwal atau schedule. Itu adalah kumpulan shift yang memenuhi permintaan. Jadi kumpulan dari masing-masing shift ini adalah jadwal atau schedule. Ada dua pengertian utama. Yang pertama adalah kumpulan hari kerja dan hari libur setiap pekerja dalam 1 minggu operasi. Jadi seberapa banyak hari kerjanya dan berapa banyak hari liburnya itu masuk ke scheduling. Yang kedua adalah kumpulan periode waktu, dalam hal ini jam, kapan pekerja mulai bekerja, istirahat dan makan siang dari seluruh pekerja di mana kebutuhan terhadap pekerja tersebut dapat terpenuhi. Itu kira-kira 3 definisi yang akan banyak dibahas dalam penjadwalan tenaga kerja ini. Metode penjadwalannya ada 3 yang utama, yaitu adalah algoritma Tibrewala, Philippe dan Brownie. Ini sudah agak lama ya, tapi masih akan saya bahas sedikit. Yang utama saya bahas adalah algoritma Monroe, yang sering digunakan, bahkan sudah ada secara programmingnya untuk algoritma Monroe ini. Jadi sekarang sudah bisa ditentukan untuk penjadwalannya ini menggunakan programming linear untuk algoritma Monroe ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas sedikit mengenai algoritma Tibrewala, Philippe, dan Brownie, yang ya 3 orang ini adalah penemunya, di mana tujuan untuk algoritma ini adalah untuk memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimumkan jumlah pekerja yang harus disiapkan. Jadi kita menghitung berapa jumlah pekerja minimal yang harus disiapkan supaya dapat memenuhi permintaan. Oke, langkah-langkahnya simpelnya gini. Jadi kita mulai dari hari-hari dengan kebutuhan tenaga kerja terbesar, itu di hari apa saja, kemudian terbesar kedua, dan seterusnya sampai yang paling kecil. Kita tempatkan kebutuhan hari yang memiliki kebutuhan yang sama dalam jadwal hingga diperoleh 2 hari berurutan yang unik dan menunjukkan jadwal untuk 5 hari kerja dan 2 hari libur. Bila hal ini nggak terpenuhi, kita masuk ke langkah keduanya, yaitu bila terdapat 2 pasangan hari libur yang berurutan, pilih hari yang memiliki kebutuhan terkecil pada hari yang berdekatan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, kita masuk ke langkah ketiga. Jadi yang ke langkah ketiga, pilih pasangan hari yang beralasan. Misal pilih yang misalnya untuk libur itu kan Sabtu dan Minggu sebagai hari libur utama gitu. Jadi intinya di sini kita masukin datanya coba-coba aja gitu. Kita tentukan mana yang dari seminggu itu kan ada 7. Kita masukin jadwal yang supaya diperoleh 2 hari berurutan yang unik supaya untuk hari liburnya. Jadi ada 5 hari kerja, 2 hari libur. Kalau nggak bisa, ke langkah kedua. Kalau nggak bisa juga ke langkah ketiga. Gitu kira-kira urutannya. Ya cukup simpel, tapi ya karena sudah ada yang lebih baik, maka kita menggunakan sekarang algoritma Monroe. Ini lumayan agak rumit, makanya saya jelaskan pelan-pelan per langkahnya ya. Jadi ada 4 langkah. Langkah pertama, ini hampir sama dengan algoritma Tibrewala, Philippe, dan Brownie ya. Kita cari 2 hari liburnya. Jadi untuk setiap hari dalam seminggu, kita hitung hari-hari libur atau dalam hal ini RDO, Regular Day Off, dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pada hari tersebut. Nah, kalau yang dijadwalkan adalah 5 hari kerja, standarnya kan dalam seminggu itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu adalah harus genap kelipatan 5. Kalau tidak genap, maka kita tambahkan atau kita genapkan sampai genap kelipatan 5. Itu langkah pertamanya, kita genapkan jadi kelipatan 5. Langkah kedua, kita buat pasangan hari-hari liburnya dimulai pada 2 hari pertama dalam seminggu sampai dengan pasangan hari libur tersebut berulang. Jadi kita buat perpasang-pasang mulai dari hari pertama dalam minggu tersebut sampai minggu tersebut berulang. Biasanya mulai dari minggu Senin hari pertamanya itu. Nah, berikutnya langkah ketiganya, pada percobaan pertama kita coba jadwalkan pasangan hari libur ini. Kita tugaskan kira-kira setengah dari jumlah orang pada RDO kedua ke pasangan hari libur pertama. Jadi dari yang RDO kedua, kita ke pasangan hari libur pertama, kita coba masukin setengahnya. Untuk pasangan hari libur kedua, dikurangi jumlah yang tadi dari jumlah hari libur kedua gitu. Nah, kita teruskan prosedur ini sampai semua pasangan hari libur telah terisi. Dan jika jumlah orang pada pasangan hari libur pertama dan jumlah orang pada pasangan hari libur terakhir sama, maka stop. Jadi kalau jumlah hari libur pertama, pasangan hari libur pertama dan jumlah di pasangan hari libur terakhir sama, itu berarti udah cukup.
Tapi kalau belum, lanjut ke langkah terakhir, yaitu kita hitung rata-rata jumlah orang pada pasangan hari libur pertama dan terakhir. Gunakan hasilnya sebagai jumlah orang pada pasangan hari libur pertama pada percobaan kedua. Nah, dari situlah kita gunakan prosedurnya pada langkah ketiga ini untuk penugasan pada pasangan hari libur berikutnya. Jadi alternatifnya kalau misalnya belum sama jumlah pasangan hari libur pertama dan hari libur terakhir, maka kita masuk ke langkah 4 ini. Supaya lebih kebayang, saya akan berikan contoh kasus untuk algoritma Monroe ini. Jadi contohnya pada suatu perusahaan manufaktur, anggaplah perusahaan A gitu ya. Dari hasil forecasting itu didapat kebutuhan tenaga kerja selama 1 minggu sebagai berikut. Hari Senin butuh 4 orang, Selasa 8, Rabu 7, Kamis 7, Jumat 7, Sabtu 7, dan Minggu 6. Nah, buatlah penjadwalan tenaga kerja yang sesuai. Jadi butuh segini, maka kita harus menyediakan berapa orang sih yang pasnya? Apakah harus sama atau kita lebihkan? Kita masukkan ke penyelesaian dulu. Jadi total kebutuhannya untuk 1 minggu itu ada 46 orang, yaitu jumlah orang yang dibutuhkan. 4 tambah 8 tambah 7, 7, 7, 7 tambah 6 sama dengan 46. Nah, jumlah minimalnya untuk yang dibutuhkan adalah 46 bagi 5, karena ada 5 hari kerja, atau 9,2. Karena nggak mungkin ada pecahan dalam orang, kita genapkan ke 10 orang gitu ya, supaya memenuhi. Jadi tabel lengkapnya kita bisa lihat sebagai berikut. Jadi jumlah stafnya 10, Senin 10, Selasa 10, Rabu 10, Kamis 10, Jumat 10, dan Sabtu 10. Ini yang yang dibutuhkan. Tapi sebenarnya dibutuhkannya adalah ini, kalau misalnya ada 10 orang staf, kebutuhannya di hari Minggu cuma 4, maka hari liburnya ada 6. Senin liburnya 2, Selasa 3, Rabu 3, Kamis 3, Jumat 3, dan Sabtu 4 orang gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan atau menyelesaikannya dengan 4 langkah yang tadi itu untuk algoritma Monroe. Jadi hasil forecasting-nya selama 1 minggu itu 46. Supaya memenuhi syarat kelipatan pada langkah 1, kita sesuaikan menjadi, 50. Jadi supaya tadi kan 46, supaya kelipatan 5, kita sesuaikan tambahkan 1 yang di 777 tadi menjadi 888, menjadi 4888888, totalnya adalah 50. Hari liburnya menjadi, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 4 gitu ya. Langkah keduanya, kita baru tentukan RDO-nya atau hari liburnya berapa, masukkan yang di sini gitu. Minggunya 6, Senin 2, Selasa 2, Rabu 2, Kamis 2, Jumat 2, dan Sabtu 2. Kita bisa tahu dari sini yang paling gede adalah Minggu dengan 6 dan Senin dengan 2. Ini yang kita jadikan pasangan hari pertama gitu. Baru masuk ke langkah 3, kita buat pasangan RDO. Yang pertama Minggu Senin, lalu Senin Selasa, Selasa Rabu, Rabu Kamis, Kamis Jumat, Jumat Sabtu, Sabtu Minggu sampai ke Minggu Senin lagi. Itu kita dapatkan untuk percobaan pertama 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, dan 3. Ini satunya dari 2 min 1, dan dari sini kita bisa lihat bahwa Minggu Senin pertama dengan Minggu Senin kedua tidak sama. Karena itulah kita masuk ke langkah keempat. Kita samakan dengan ini masuk ke sini jadi 2, ini jadi 0, 2 minus 2, 0. Ini jadi 2, ini jadi 0. Ini jadi 2, ini jadi 0. Ini jadi 4, ini jadi 2. Sehingga Minggu Senin pertama dan Minggu Senin kedua itu sama-sama 2. Ini sudah oke, maka kita stop sampai di sini. Jadi dari sini kita bisa dapatkan data bahwa ada 2 shift libur pada Minggu Senin, lalu Senin Selasa tidak ada, 2 shift libur pada Selasa Rabu, Rabu Kamis tidak ada, Kamis Jumat ada 2 shift libur, dan paling banyak adalah shift liburnya di Sabtu Minggu 4 shift libur gitu. Itu kira-kira penyelesaiannya untuk melihat pasangan RDO. Kalau dibuat dengan grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi untuk kebutuhannya yang warna ungu ya, 4, 8, 7, 7, 7, 7, 6 yang warna ungu ini, kita harus bisa menyiapkan jumlah stafnya itu adalah untuk hari Minggu 4 orang, hari Senin 8 orang, hari Selasa 8 orang walaupun butuhnya 7, hari Rabu 8, hari Kamis 8, hari Jumat 8, dan hari Sabtu 6. Supaya si pekerjaan dalam 1 minggu ini tercapai dan hari liburnya pun didapat gitu. Di mana hari liburnya ini tadi 2, 2, 2, 4. 2 Minggu Senin, 2 Selasa Rabu, 2 Kamis Jumat, dan 2 Sabtu Minggu. Itu kira-kira
contoh penjadwalan tenaga kerja dengan algoritma Monroe. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.